Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat, kita berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai ruqyah. Tapi kali ini lebih mendalam karena akan ada praktek bacaan ruqyah. Apakah nanti ketika dibacakan ayat ruqyah di antara sahabat ada yang bereaksi? Kalau memang demikian, berarti betul bahwa sahabat butuh ruqyah. Baiklah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita masih bersama dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Tanuri Abu Fatih. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair ya, walaupun di tengah pandemi ini masih tetap bugar sehat, Pak Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik sahabat, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Setelah beberapa video di Al-Fatih TV mengenai ruqyah, berbagai macam tanggapan kita terima, Pak Ustadz. Termasuk diantaranya pertanyaan yang pertama ini. Kalau kita mau ruqyah, apa sih Pak Ustadz yang perlu dilakukan pertama-tama untuk memulai ruqyah itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih TV yang dirahmati Allah, ada berapa hal yang perlu dilakukan ketika sebelum diruqyah. Jadi ada pengkondisian yang pertama ya. Apa yang dilakukan? Yaitu bagaimana pasien ini harus dikondisikan dulu. Ya, misalnya kita datang ke rumah, misalnya atau dia yang ke tempat kita, dikondisikan mentalnya. Ya, pasien yang siap diruqyah itu konsentrasinya. Terus kemudian ada pesan-pesan pada dia, ya, pesan untuk misalnya dia punya penyakit, ya, harus ikhlas dan ridho dengan penyakitnya, ya. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya setelah diruqyah ada hal-hal lain ya, karena pernah ada pengalaman ya orang yang diruqyah karena sakit, kondisinya sakit. Terus kemudian setelah diruqyah meninggal. Kenapa? Sebenarnya secara teori bukan karena diruqyah kemudian meninggal. Ya, secara teori adalah sebelum diruqyah itu ada jin di dalam tubuhnya yang membuat pasien itu agak susah. Ya, harusnya dia sudah meninggal misalnya. Ya, tetapi kok belum meninggal karena ada jin yang katakanlah menahan dia, ya, menahan ruh dia, ya, sehingga orang itu la yahya wa la yamut. Jadi tidak hidup tapi tidak mati juga. Ini kan kasihan justru. Nah, akhirnya di situ kita harus dikondisikan nanti kalau diruqyah begini-begini itu harus dikasih tahu ya. Kemudian misalnya dia tuh pasien ini katakanlah punya wiridan atau yang tidak ada tuntunannya atau punya jimat ya. Lebih ini jimat ya. Itu harus ikhlas juga tuh melepas jimatnya supaya apa? Ketika diruqyah itu menjadi total ya, kesembuhannya itu adalah total. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi karena saya ada pengalaman berapa kali ketika saya lupa di awal-awal saya terjun ke dunia ruqyah, ruqyah aja langsung gitu. Setelah itu enggak reaksi. Nah, ini kenapa? Akhirnya saya tanya, Pak, ada punya jimat enggak, Pak? Bu, ada jimat enggak suaminya? Pas itu dikeluarkan dari lemarinya, oh, itu banyak sekali jimatnya gitu. Setelah itu saya ruqyah ulang dan dengan izin Allah akhirnya reaksi. Ya, orang itu kemudian muntah ya, ada yang menggigil dan lain sebagainya. Setelah jimatnya itu diruqyah atau dihilangkan. Jadi ini penting bahwasanya ketika mau diruqyah itu dikondisikan dulu. Ya, dikondisikan dulu. Kemudian harus khusyuk. Ya, harus dalam keadaan suci kalau bisa ya. Wudu dulu sebelum diruqyah ya, supaya apa? Ya, dia bisa konsentrasi ya. Dan memang ya disunahkan ketika kita mau mendengar ayat-ayat Quran itu dalam keadaan suci kan, di samping berpahala juga ada keberkahan buat kita. Sehingga apa? Ya, pasien itu bisa maksimal hasilnya. Termasuk sebelum diruqyah itu untuk banyak istighfar ya. Di dalam hati dan lisannya, mungkin lisannya secara sir ya, secara pelan-pelan, tapi banyak istighfar selama dibacakan ayat-ayat ruqyah supaya apa? Hasilnya nanti bisa maksimal, jin atau jenisnya bisa keluar dari tubuh pasien tersebut. Sekarang yang kedua, Ustadz. Ya. Pasien ini
kalau mau diruqyah, masa ada yang takut Pak Ustadz? Nah, ini penjelasannya kenapa kok pasien tiba-tiba merasakan takut? Atau bahkan ada juga yang tadinya mau, tiba-tiba jadi nggak mau pas hari H tuh katanya gitu Pak Ustadz. Itu kenapa coba penjelasannya? Iya, jadi memang kadang pasien itu takut diruqyah karena selama ini mereka menonton televisi, ketika diruqyah ada yang ngamuk, ada yang teriak, sehingga itu menimbulkan ketakutan. Nah, seyogianya makanya harus dipahami tentang ruqyah. Ruqyah itu apa sih? Jadi ruqyah secara bahasa itu artinya doa, bacaan, ya, atau penyembuhan, ya. Secara istilah adalah ruqyah itu penyembuhan, ya, dari gangguan jin atau sejenisnya, ya, dari penyakit fisik ataupun non fisik dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Ya, sebenarnya banyak ya yang perlu diruqyah itu, orang tidak harus yang mungkin merasa gejalanya seperti orang sering mimpi buruk, ya. Kemudian ada juga orang yang was-was berlebihan, kemudian sering tidur tuh bangun-bangun terus, ya, dan hal-hal lain. Ada juga orang-orang yang selama ini sehat-sehat saja, tetapi mungkin dari segi ibadah misalnya agak malas atau gampang marah dan lain sebagainya. Ini juga indikasi bahwasanya harus diruqyah. Nah, harus dikasih tahu juga kepada orang tersebut, ya, bagaimana sih jin itu keluar dari tubuh seseorang misalnya. Ketika menangis, mengeluarkan air mata itu jin keluar. Ya, dengan cara mengeluarkan air mata. Ada juga yang sering kita lihat mungkin muntah. Ya, barangkali nanti setelah ini kita akan coba untuk praktek, ya. Ada praktek. Lihat atau bisa juga lihat di berbagai macam ini media juga itu bagaimana ruqyah yang syar'i seperti apa. Ya. Ada juga orang yang di ruqyah tuh panas badannya, ya, panas. Kemudian perutnya seakan-akan bergerak, ada yang bergerak di dalam, gitu. Nggak tahu apa. Itu bisa jadi adalah reaksi jin. Ya. Ada juga yang setelah diruqyah kok orang mual, ya, mualnya tertahan gitu, nggak muntah juga, tapi sempat di awal tadi ketika proses ruqyah berlangsung menangis. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi nggak usah takut ketika mau diruqyah. Toh kita hanya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Masa mau mendengar ayat Quran kok takut? Ya, takutnya siapa? Kenapa ini takut? Bisa jadi yang takut adalah jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Itu barangkali. Baik. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Jin itu kan yang seperti kita ketahui mengalir di aliran darah manusia. Betul. Lalu ketika mereka mengalir, apakah mereka bermukim? Maksudnya gitu Pak Ustaz. Jadi apakah bermukim atau punya titik-titik tertentu di tubuh manusia? Ya, ada beberapa titik, ya, di dalam tubuh manusia yang biasanya jin itu bermukim atau bertempat di situ. Yang sering orang adalah di daerah ubun-ubun, ya, di ala roksi, ya, ubun-ubun. Itu biasanya di situ. Makanya seorang peruqyah biasanya akan memegang kepalanya atau ubun-ubunnya biar nanti keluar jin itu dari situ. Kemudian barangkali titik yang kedua itu titik kahil, ya. Titik kahil itu di ini punggung, tapi ujungnya punggung, ya. Punuk itu, ya. Punuk, iya. Itu yang ada punuknya itu. Bulat itu biasa di situ jin juga. Oke. Kemudian di belikat, ya, kanan kiri di samping belikat. Nah, itu juga ada titik jin di sana. Ya. Kemudian di pangkal lambung di belakang. Ini juga jin biasanya bercokol di sana. Dan yang sering orang itu adalah di kaki, terutama di jari manis. Jari manis. Bukan, ya, jempol. Bukan jempol. Jadi saya berapa kali ngeruqyah orang itu bekas jempolnya itu habis dipencet-pencet sama orang sampai biru, sampai pada lecet. Saya bilang bukan di situ tempatnya. Walaupun dibaca istilahnya, apalagi yang bacanya nggak pernah meruqyah, istilahnya dia beda lah, dia jarang dikirin ayat-ayat itu, dipencet jempol sampai orang itu luka-luka, nggak keluar juga jinnya, gitu, kasihan. Akhirnya saya datang, ya, dengan izin Allah saya pencet jari manisnya, nggak terlalu kencang, tapi dibacain ayat-ayat ruqyah, ya alhamdulillah keluar. Kemudian di sini di belakang telinga juga biasa, ya, ada, ya. Atau kalau misalnya agak susah, misalnya di belakang telinga itu bisa diadanin, ya, adanin. Kemudian kalau laki-laki biasa saya pegang di bawah ketiak, itu biasanya bercokol juga jin, tapi ke perempuan jarang saya lakukan. Ya, karena itu bagian sensitif, ya, aurat.
Kemudian di telapak kaki ya, telapak kaki juga itu. Kadang dipencet tengahnya ya, telapak kaki tengah. Kadang dipencet orang ya, itu kesakitan. Ya. Padahal mencetnya enggak terang. Cuman kita bacain ayat-ayat ruqyah ya, sehingga dia merasa kesakitan dan panas ya. Padahal bagaimana panas orang mandiri pegang kakinya ya, enggak, telapak kakinya kok panas itu. Dan berbagai macam jin itu bercokol di dalam tubuh manusia. Intinya kita harus paham bagi seorang peruqyah ya atau masyarakat, oh ada jin di berapa titik tadi. Itu barang. Ustadz, ini pertanyaan yang keempat. Sebenarnya masih banyak. Yang keempat ini, bagaimana kalau pasien itu ketika sedang diruqyah kesurupan? Ah, itu penjelasannya seperti apa, Pak Ustadz? Ya, banyak ya, kita sering sekali ketika mendapati ketika kita ruqyah baru sekali kita baca ta'awud, belum baca ayat-ayat ruqyahnya, baru doa perlindungan kita baca, dia sudah bereaksi luar biasa. Ya, kita udah langsung saja pegang di beberapa titik tadi ya, yang di ubun-ubun, kemudian yang titik kahil, kemudian di belikat ya, di pangkal lambung, kita pegang sambil bacaan ayat-ayat ruqyah ya. Kemudian kita bisikan di telinganya misalnya untuk ingat, sadar, istighfar. Kalau dengar suara saya, istighfarlah. Istighfar untuk membantu dia ya, supaya jin itu cepat keluar dari tubuhnya ya. Biasa saya kondisikan tenang saja, jangan takut orang itu ya, jangan takut ya, istighfar saja ya. Itu kemudian baca ayat-ayat ruqyah pada pasien tersebut ya, dan dengan izin Allah lah kita sudah istilahnya berapa kali ya, bukan berapa kali ya, bahkan mungkin udah ribuan kali lah ketemu dengan kasus-kasus seperti itu ya. Alhamdulillah ya, itu setelah terapi ya, ada yang diulang, ada yang cuma sekali, ada yang sampai, tergantung jenis jin yang masuk dalam tubuhnya, apakah sedikit atau banyak. Nah itu yang akhirnya kita lakukan terhadap pasien yang memang dalam kondisi kesurupan, langsung reaksi ibarat. Itu barangkali. Ustadz, bagaimana kalau ternyata ketika diruqyah dan orang itu kesurupan, lalu kan berarti kan jin itu yang menguasai orang itu, Pak Ustadz ya? Nah, jin itu tidak ngamuk, cuman dia berdialog atau mengajak berbicara gitu, seakan-akan kayak dia mau ngasih informasi lah, atau dia mau ngaku aku atau apalah. Itu harusnya gimana, Pak Ustadz? Apakah kita menanggapi atau cuekin aja nih gitu? Jadi bagi seorang peruqyah ya, yang secara syar'i ini harus paham ya, jangan terlalu banyak berbicara dengan jin. Seperlunya saja. Oh, Ya seperlunya saja. Misalnya kamu agamanya apa, ya, terus kenapa kamu masuk ya. Kemudian kalau dia tetap katakanlah dalam kekafirannya misalnya, didakwain dia, kasih tahu yang benar tentang Islam itu seperti apa. Ya kemudian nggak boleh diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Kamu nggak bisa begitu, nggak boleh mendolimi seorang muslim. Kamu harus keluar dari sini. Jadi intinya bagaimana jin itu sadar, karena jin tuh kadang bodoh juga, dia nggak tahu bahwasanya dia salah. Dia kadang diperintah oleh katakanlah para dukun, diperintah oleh katakanlah atasannya, atau dia bisa jadi melakukan sendiri. Nah, ini yang kita harus paham. Selanjutnya ini, dalam metode penyembuhan, ya, metode penyembuhan atau tindakan apa nih yang harus dilakukan seorang peruqyah pertama kali pada pasien setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah? Ya, biasanya kami melakukannya yaitu dia memegang bagian kepala tadi ya, kemudian bagian tubuh yang dirasa sakit oleh pasien. Kadang pasien itu ketika di awal itu kita tanya, kondisikan yang mana yang paling sakit selama ini. Oh, saya di belikat misalnya. Maka nanti bisa jadi ketika reaksi pertama ya, atau setelah ayat-ayat Quran itu dibacakan ya, nanti dipegang bagian yang sakit tersebut. Nah, nanti kalau ada reaksi yang katakanlah keras atau reaksi yang kuat ya, itu harus dipegang ya. Ada gerakan mencabut, seakan-akan dicabut jinnya, kemudian dipegang, dibacain doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ya. Kemudian seakan-akan menghilangkan, bahkan tidak jarang ketika saya misalnya ayat pedang itu surat As-Saffat ya, ayat 1 sampai 10, saya gerakan seakan-akan leher ini tangan ini memegang atau memenggal lehernya. Jadi seakan-akan ini tangan ini berfungsi sebagai pedang atau pisau. Dan jin itu insya Allah dengan izin Allah terpotong juga. Saya berapa kali mencoba, misalnya saya pernah, apakah benar, saya ingin ini bertanya ya Allah,
benarkah ketika tangan saya itu berfungsi seakan-akan pedang itu, apakah benar jin itu terpenggal? Dengan izin Allah saya suatu hari ngerukyah ya, satu keluarga ya. Kemudian orang tersebut, anak muda tersebut agak susah juga jinnya keluar itu. Teorinya saya praktekkan. Saya seakan-akan memenggal lehernya dengan tangan ini seakan-akan berfungsi sebagai pedang atau senjata ya. Kemudian saya bacakan surat As-Saffat ya. Dengan izin Allah itu kemudian dia seakan-akan terkulai. Apakah meninggal? Saya nggak tahu juga. Nah, ternyata kakaknya datang. Kakaknya datang, dia kesurupan juga. Akhirnya saya rukyah juga. Setelah itu saya tanya, "Pok atau Kak, kenapa kok tadi kesurupan atau takut banget?" "Iya Ustadz, saya melihat banyak kepala yang buntung." Yang buntung. Dalam hati saya, oh berarti itu benar. Ketika kita bacain surat As-Saffat, ya kemudian kok banyak jin yang terpenggal lehernya. Itu membuktikan bahwasanya benar teori itu. Jadi memang penting teori itu ya. Jangan dianggap teori, nggak perlu teori, praktek aja langsung. Gimana kita mau menjalankan sesuatu praktek tanpa teori? Itu.